Bikin apa deh dia itu? Hah? Masak? Masak daun? Basah semua nanti baju dia itu. Bab ke-1043. Bab 1043. Sus Kiara, kamu nggak apa-apa di dalam? Siska mengetuk pintu yang tertutup rapat saat telinganya menangkap suara kucuran air berulang kali, disusul suara Kiara yang sedang muntah. Sebagai dokter spesialis, insting medisnya tentu tak bisa diabaikan begitu saja. Ada rasa khawatir yang mendadak muncul, mengingat sejak pagi tadi wajah Kiara memang sudah terlihat tidak segar. Pintu perlahan terbuka, memunculkan Kiara yang melangkah keluar dengan bertumpu pada gagang pintu. Wajahnya pucat pasi, sementara bibirnya yang biasa dipoles lipstik merah cerah kini tampak pucat. Tangannya yang dingin segera beralih memegangi pinggiran wastafel di luar toilet, berusaha menopang tubuhnya yang tampak sangat lemas tak bertenaga. Kamu mual-mual sejak kapan, Sus? Mau saya periksa di dalam biar kamu bisa istirahat? Enggak usah, Dok. Jawab Kiara, buru-buru mengambil tisu dari tangan Siska dan menyeka sisa air di sekitar mulutnya dengan gerakan gugup. Cuma masuk angin biasa kok, Dok. Beneran? Nggak apa-apa. Kayaknya karena kemarin malam saya telat makan. Siska menyipitkan mata. Tatapan mata seorang dokter yang tajam membuat Kiara semakin salah tingkah. Benar hanya masuk angin? Jangan dianggap sepele, Sus. Kalau memang badan kamu butuh obat mual atau vitamin, langsung bilang saja ke saya, ya? Jangan dipaksakan bekerja kalau nggak kuat. Iya, Dok. Makasih. Saya, permisi ke depan dulu. Pasien udah nunggu. Kilahnya segera memutar tubuh dan melangkah pergi dengan tergesa-gesa, berusaha menghindari tatapan penuh selidik dari dokter Siska. Dadanya kembang kempis, menahan rasa sesak yang tiba-tiba mendera. Di dalam hatinya, Kiara didera ketakutan yang luar biasa. Gak mungkin, bulan ini aku bahkan sudah telat lebih dari 2 minggu dari siklus biasanya. Tolong, jangan sekarang, Tuhan, tolong jangan sampai apa yang aku takutkan benar-benar terjadi. Batinnya cemas. Ia mengeluarkan ponsel, mencoba menghubungi Denny. Namun, lelaki itu sama sekali tak menjawabnya. Apa dia lagi sibuk kerja? Ya? Duh, gimana ini? Sementara itu, di bawah terik matahari siang yang menyengat di sebuah area proyek pembangunan gedung baru, suasana terasa sangat bising dan panas. Denny sedang berdiri di dekat tumpukan batako sambil memakai helm proyek berwarna kuning yang sudah kusam dan penuh goresan. Tangan kanannya sesekali naik, meraba rahang sebelah kanannya yang masih terasa sangat linu, kaku, dan ngilu. Bekas jotosan mentah dari Satria semalam di food court benar-benar meninggalkan rasa sakit yang luar biasa, bahkan untuk sekadar mengunyah makanan saja ia harus meringis menahan perih. Denny! Kamu ini gimana, sih? Dari tadi saya perhatikan cuma melamun saja. Bentak seorang kepala mandor bertubuh tambun yang tiba-tiba datang dari arah belakang. Lelaki itu menunjuk kasar ke arah dinding yang sedang dikerjakan para kuli. Mengawas pekerja saja nggak becus. Lihat itu pemasangan batakunya miring, semennya juga kurang rata. Kalau pemilik perumahan sampai lihat nama tim kita yang jelek. Denny tersentak. Buru-buru menurunkan tangannya dari wajah. Maaf, Pak. Kepala saya agak pusing dan badan saya agak kurang fit hari ini.
kilah Denny sambil memaksakan diri untuk senyum. Alasan saja kamu. Kalau memang gak niat kerja lapangan dan cuma mau santai, keluar saja dari proyek ini. Masih banyak orang di luar sana yang antre butuh pekerjaan. Semprot kepala mandor itu sebelum akhirnya berlalu pergi meninggalkan Denny yang terengah-engah menahan amarah. Minggu depan pemilik perumahan mau cek lokasi. Awas kalau kerjaan kamu gak beres. Denny membalikkan tubuhnya, membelakangi para pekerja proyek. Ia mengepalkan kedua tangannya dengan sangat kuat, meluapkan rasa dongkol yang sudah mencapai ubun-ubun. Sialan! Gara-gara tentara sialan itu, fokus aku hari ini jadi buyar semua. Makinnya dengan suara tertahan di antara deru mesin pengaduk semen. Sepasang matanya menyipit penuh kebencian, membayangkan wajah tegas Satria dengan dendam yang membara di dalam dada. Kamu belum tahu siapa aku yang sebenarnya. Sore harinya, jam dinas di rumah sakit akhirnya selesai. Satria sudah bersiap di atas motor matiknya, memarkirkan kendaraannya dengan rapi di dekat lobi utama rumah sakit tempat Siska bekerja. Lelaki itu hanya mengenakan kemeja kasual polos berwarna gelap yang digulung hingga siku dan celana jeans santai. Begitu sosok Siska muncul dari balik pintu kaca lobi, Satria langsung turun, melangkah tegap menghampiri calon istrinya itu dengan senyuman tipis yang sangat menenangkan. Tanpa banyak bicara, tangan tegap Satria meraih helm cadangan yang digantung di motor, lalu dengan sangat telaten memakaikannya ke kepala Siska. Jemarinya yang kuat bergerak perlahan, memastikan tali pengaman helm terpasang dengan benar. Makasih. Siska merasa pipinya sedikit menghangat menerima perlakuan manis itu. Dari sisi yang berbeda, di dekat pilar, Kiara baru saja keluar. Langkah kakinya terhenti. Sepasang matanya tertuju lurus pada interaksi manis yang baru saja terjadi di depan area parkir itu. Ada desiran rasa cemburu, panas, dan iri yang mendadak menyelinap masuk ke dalam relung dadanya tanpa bisa ia kendalikan. Ia melihat dengan jelas bagaimana seorang dokter Siska yang terkenal dingin dan berkelas di rumah sakit bisa tersenyum selebar dan sebahagia itu hanya karena diperlakukan manis oleh pria bermotor matik. Namun, ego dan gengsi di dalam diri Kiara buru-buru berontak. Ia mendengus kencang, memalingkan mukanya dengan kasar ke arah lain, berusaha keras menepis rasa cemburu yang sempat singgah di hatinya dengan kalimat-kalimat penghibur diri. Halah, apa bagusnya, sih? Cuma modal romantis murahan di atas motor matik begitu. Cibir Kiara berbisik lirik dengan nada meremehkan. Mas Denny jauh lebih baik segala-galanya dari tentara itu. Mas Denny itu kaya, mapan, punya perusahaan, dan kemana-mana selalu pakai mobil. Buat apa punya calon suami romantis kalau hidupnya melarat dan gak punya uang? Hidup itu butuh uang. Kiara melangkah cepat, sambil sesekali berusaha menghubungi Denny. Namun lelaki itu sama sekali tak menjawab panggilan. Rasa tidak tenang mulai menyergap. Akhirnya, setelah meyakinkan diri berulang kali, Kiara nekat mendatangi sebuah apotek kecil yang jaraknya sangat jauh dari rumah sakit tempatnya bekerja, demi memastikan tidak ada satupun rekan sejawat atau kenalannya yang melihat dirinya membeli sebuah alat tes kehamilan. Kini, Kiara sudah berada di dalam kamar mandinya yang tertutup rapat. Ia memandangi sebuah benda kecil berbentuk batang yang baru saja ia celupkan ke dalam wadah sampel urin beberapa menit yang lalu. Napasnya tertahan, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya saat menunggu hasil perubahan warna pada alat tersebut. Deg! Jantung Kiara serasa berhenti berdetak seketika itu juga. Seluruh pasokan udara di paru-parunya seolah tersedot habis. Di atas permukaan putih alat tes kehamilan tersebut, kini telah tertera 2 garis merah yang sangat jelas, tebal, dan tegas tanpa ada keraguan sedikit pun. Enggak, ini nggak mungkin, ini pasti salah. Kiara menggelengkan kepalanya histeris, menolak kenyataan pahit yang kini terpampang nyata di depan matanya. Air matanya langsung luruh berderai, membasahi pipinya yang mendadak pias. Kekuatan di kedua kakinya seolah menguap begitu saja,
membuat tubuhnya merosot perlahan hingga terduduk di atas lantai kamar mandi yang dingin. Ia menangis tanpa suara, meratapi nasibnya yang kini berada di ambang kehancuran nama baik keluarga. Tiba-tiba, ponsel yang ia letakkan di atas kasur bergetar, menampilkan nama panggilan masuk dari orang yang paling ia harapkan. Tanpa berpikir panjang lagi, Kiara langsung bangkit berdiri, menyambar ponselnya, lalu menggeser tombol hijau ke arah atas. Mas Denny. Kiara langsung menangis begitu panggilan itu terhubung. Halo, Kiara? Ada apa, sih? Kamu udah puluhan kali telepon. Mengganggu orang saja. Sahut Denny dari ujung telepon. Nada suaranya terdengar sangat malas, ketus, dan terganggu, seolah-olah mengobrol dengan Kiara adalah sebuah beban besar baginya. Mas, aku hamil! Jerit Kiara panik. Kamu harus tanggung jawab, Mas. Kita harus menikah secepatnya. Mendengar itu, Denny yang saat itu sedang berbaring di atas tempat tidur terbungkam 1000 bahasa. Wajahnya yang semula biasa saja kini seketika berubah pucat. Jantungnya berdegup dengan sangat kencang, bukan karena bahagia, melainkan karena rasa panik yang teramat besar menghantam dadanya. Hamil? Kamu jangan bercanda ya, Kiara. Jangan mengada-ada kamu. Suara Denny mendadak meninggi, nada bicaranya berubah menjadi sangat panik sekaligus kasar. Bisa saja alat tes yang kamu beli itu rusak atau salah, kan? Zaman sekarang banyak barang palsu. Jangan langsung menyimpulkan yang enggak-enggak.